Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah dan para bapak rahimakumullah. Alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang besar, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah Islam, nikmat bulan suci Ramadan. Masih ada kesempatan untuk memperbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan, karena kita berada di 17 Ramadan. Semoga yang sudah lewat ketaatan kita diterima oleh Allah dan kekurangan, kesalahan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan yang tersisa disempurnakan untuk kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddina azakumullah. Pada kesempatan kali ini bagus sekali kalau kita menyampaikan materi penting, materi langka, materi besar, yaitu tentang pentingnya moderasi beragama. Materi yang masih fresh untuk sekarang dan sampai ke depan. Karena ini bagian daripada tantangan. Pentingnya moderasi beragama, Islam dan sunnah. Wah, itu tentu besar sekali. Kita pada sore hari ini tidak bisa menyampaikan semuanya karena pengantar berbuka. Tapi paling tidak prinsip-prinsip dasar sudah kita pelajari. Itu yang paling penting. Ikhwan fillah azakumullah. Mengapa kita membahas ini sekarang? Ada beberapa alasan. Yang pertama, moderasi beragama ini sudah menjadi program nasional jangka menengah. Begitu istilahnya, moderasi beragama. Program nasional jangka menengah. Oleh karena itu wajib kita mempelajari istilah ini dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam. Dan kita wajib memanfaatkannya untuk dakwah Islam, pendidikan Islam, dan pencerahan kepada masyarakat. Karena kalau tidak, beban umat tambah banyak, beban dakwah tambah banyak. Ya harus kita membantu menguraikan. Nah, alasan kedua, karena saya terinspirasi dan termotivasi oleh sambutan Bapak Wakil Presiden, Bapak Haji Ma'ruf Amin hafizahullah, saat membuka konferensi ASEAN kedua di Bali. Membuka konferensi ASEAN di Bali. Ini sebagian dokumentasinya. Sebuah konferensi yang terlaksana karena kerjasama dua pemerintah, pemerintah Saudi Arabia dan pemerintah Indonesia. Dibuka oleh Wapres, dihadiri menteri-menteri. Ini Menteri Agama RI, tapi waktu itu ada agenda ke Mesir, sehingga diwakili oleh wakilnya. Ini Menteri Agama Saudi hadir langsung. Ini atas agama.
ya, kemudian dubes terus atas agama, dan wakil menterinya juga datang. Ini beliau tadi, ini atas agama Saudi Arabia, ini wakil agama, menteri agama Saudi Arabia. Ini kita yang hadir. Begitu datang langsung dikalungi bunga. Tahu bunga apa ini? Ya ngerti. Sing biasa nang kuburan paham. Ya betul, makanya kita ngakak di sana, subhanallah. Ya memang itu keramat, sakral, jadi penghormatan. Ini bunga Kamboja ini. Ya. Baik. Ini foto akhirnya. Ini saya di sini di tengah-tengah ini. Baik. Nah di forum ASEAN ini konferensi ASEAN dihadiri tentu ASEAN plus Saudi ya, sebagai tuan rumah penyelenggara bersama Indonesia. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa diundang dalam acara ini. Nah di situ Bapak Wakil Presiden memberikan sambutan, lalu menutup sambutan dengan mengutip dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini kutipan terakhir. Sebelum selesai ini baru membuka, meresmikan. Beliau mengutip dari ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in. Yang beliau kutip, nah ini perlu kita cerna bersama-sama sebagai muqaddimah. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'adi wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Fa kullu mas'alatin kharajat 'anil adli ila al-jawri wa 'anil rahmati ila dhiddiha wa 'anil maslahati ila al-mafsadati wa 'anil hikmati ila al-'abathi falaysat minas syari'ah wa in udkhilat fiha bit-ta'wil. Fasyari'atu adlullahi baina ibadi wa rahmatu baina khalqi wa dhillu fi ardi wa hikmatu dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih sallallahu alaihi wasallam atamma dalalatin wa asdaqiha wa asdaqaha. Sesungguhnya syariat Islam pondasi dan asasnya adalah al-hikam, hikmah. Wa masalihil ibad, kebaikan hamba. Kemaslahatan manusia. Fil ma'ash, dalam kehidupan di dunia. Wal ma'ad, dalam kehidupan akhirat. Wahia, maka syariat ini adlun kulluha, bersifat adil seluruhnya. Wa rahmatun kulluha, rahmat seluruhnya. Wa masalihu kulluha, maslahat seluruhnya. Wa hikmatun kulluha, hikmah seluruhnya, tanpa kecuali. Jadi seluruh syariat Islam ini apapun itu, di bidang apapun, selalu mencerminkan unsur keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Itu syariat kita. Fakullu mas'alatin, maka semua persoalan yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, keluar dari rahmat menuju lawannya, keluar dari maslahat menuju kerusakan, keluar dari hikmah menuju kesia-siaan, menuju kesia-siaan, kesewenang-wenangan, maka itu bukan syariat sama sekali. Meskipun dimasukkan ke dalam syariat dengan takwil, dengan berbagai macam alasan ini itu bukan syariat.
tetap bukan syariat. Walaupun dimasukkan dengan beragam alasan. Fasyariatu adlullahi baina ibadih. Syariat Islam ini adalah keadilan Allah di antara para hambanya. Jadi parameter keadilan dalam bentuk yang sempurna ya syariat yang ada di muka bumi ini. Sebelum syariat ada keadilan, akal sehat bisa mengetahui keadilan, fitrah manusia, tapi terbatas. Dalam bentuk sempurnanya dituangkan dalam syariat. Sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat. Wa rahmatu baina khalqihi. Syariat ini adalah rahmat Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardihi. Naungan Allah di buminya. Kita ingat, ini bumi Allah, bukan yang lain. Makanya sangat salah ketika orang bilang Islam asing. Asing di mana? Asing di bumi. Ini buminya Allah, agama-agamanya Allah. Kalau kita nggak setuju nyari bumi selain buminya Allah di mana? Kita di kolong langit, langitnya Allah, buminya Allah. Nah, yang asing itu kesyirikan, kekufuran itu asing. Dulu nggak pernah ada, itu buatan manusia. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam selama 1000 tahun, tauhid semua isinya, tidak ada syirik, tidak ada kufur. Jadi yang asing itu kesyirikan, bukan Islam. Islam, sunnah, tauhid itu asal. Ini bumi Allah, ini syariat Allah. Syariat ini semuanya hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih. Syariat ini adalah kebijaksanaan Allah yang menunjukkan adanya Allah dan menunjukkan benarnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Atamma dalalatin wa asdaqaha, dengan penunjukan yang paling sempurna dan paling jujur. Dan seterusnya sampai juga fahiya qurratul uyun wa hayatul qulub wa ladzatul arwah. Fahiya bil hayat wal ghidha wad dawa wan nur wasyifa wal ismah. Ini luar biasa. Imam Qayyim rahimahullah masyaallah menyimpulkan untuk kita luar biasa. Maka syariat ini adalah merupakan qurratul uyun, penyejuk mata kita. Wa hayatul qulub, kehidupan hati kita. Wa ladzatul arwah, kelezatan arwah kita. Fahiya bil hayat wal ghidha. Maka syariat itu dengannya ada kehidupan, ada asupan, ada obat, ada cahaya, ada kesembuhan, ada perlindungan. Wa kullu khairin fil wujudi fa innama huwa mustafadun minha wa hasilun biha. Semua kebaikan yang ada di bumi itu semua diambil dari syariat dan terwujud karena syariat. Wa kullu syarrin wa naqsin fil wujudi fasababuhu idha'atuha. Semua kejahatan, keburukan, kekurangan yang ada di bumi sebabnya adalah karena menyia-nyiakan syariat. Dan seterusnya kita lewati fasyari'atul lati ba'atsallahu biha rasulah. Ya qutbul alam wa qutbul falah wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Maka syariat yang Allah mengutus Rasulnya untuk membawanya, syariat yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh Allah, ya qutbul alam adalah kutub alam semesta. Wa kutub kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ini ma'asyarul muslimin Allah itu yang karena pas konferensi itu kan konferensi tentang moderasi beragama, itu persoalannya. Konferensi itu untuk menguatkan moderasi beragama. Ketika Wapres menyebut ini, mengutip ini di peresmiannya, nah itu menghubungkan ini dengan moderasi beragama. Itu yang istilahnya menginspirasi dan memotivasi. Kalau tidak, soal bicara moderasi beragama sudah lama saya bicara. Tentang toleransi Islam, samahatul Islam.
Tahun 2005 itu saya di Mekah, itu sudah nulis makalah, bisa menjadi buku kecil, judulnya Samahatul Islam, toleransi Islam. 2005, saat saya di Ma'had Al-A'immah yang ada di Rabita Alam Al-Islam. Baik, ikhwan fillah azakumullah, maka kita perlu membahas ini karena faktor itu dan faktor lain, yaitu ternyata banyak juga dari kita sendiri masih belum paham tentang moderasi beragama atau agama Islam yang moderat. Atau juga ketika prakteknya juga masih salah. Kadang miring ke kanan, kadang miring ke kiri, tidak pas di tengah-tengah sebagai sesuatu yang moderat. Ya, ini kan bagian daripada kritik internal. Karena yang namanya moderasi beragama sebagaimana akan kita tahu itu dalam segala hal. Baik. Sekarang kita mulai mencoba secara bahasa apa sih moderat? Ada moderat, ada moderasi. Kalau moderat itu kan kata sifat, kalau moderasi kata benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat itu makna pertama selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Oh, jadi ada tindakan ekstrim, ada ucapan ekstrim. Ya, menghindari yang ekstrim dalam ucapan dan tindakan itu moderat. Nah, sikap moderat. Terus kedua, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Jadi ada kecenderungan selalu ingin di tengah. Ingin di tengah. Ingin di tengah berarti dia selalu berada di berusaha untuk berada di zona aman atau di daerah aman. Tidak ingin main-main ke kanan ke kiri yang nanti itu akan tergelincir. Ibarat orang berjalan udah di tengah. Tidak mau terlalu minggir kanan, terlalu minggir kiri. Artinya lempeng, betul-betul siratal mustaqim. Nah, itu moderat. Bahasa Arabnya mu'tadil atau wasat. Mu'tadil atau wasat. Sedangkan moderasi sebagai kata benda maknanya ya pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Bahasa Arabnya iktidal atau wasatiyah. Kata benda iktidal atau wasatiyah. Biar kita paham dulu. Dalam bahasa Arab tentu lebih lengkap. Lebih lengkap, Masya Allah, di kamus-kamus bahasa Arab itu luar biasa. Jadi wasatiyah, moderasi, itu adalah secara bahasa memang berasal dari kata wasat. Yang punya makna banyak, diantaranya punya makna keadilan. Wasat itu tengah-tengah dalam arti adil. Terus punya makna al-khiyar, pilihan. Punya makna tawassud bainal jaid waradi, milih yang sedang, tidak yang terbaik, tidak yang buruk. Ya, itu juga tawassud. Begitu. Baik. Lebih jauh lagi supaya semakin dekat, nah, kita menggunakan pendekatan dari beberapa para penulis terkenal. Dr. Muhammad Wailali mengatakan wasatiyah, moderasi itu adalah kata benda bentukan, masdar sinai yang menunjukkan adalah mengambil posisi tengah. Wasatiyah itu mengambil posisi tengah. Dr. Nasir Al-Aql hafizullah mengatakan wasatiyah itu datang dengan makna tawassud baina syai'ain. Berada di tengah antara dua hal. Di makna artinya juga, jadi satu berada di tengah antara dua hal. Nah, dua hal ini nanti akan kita jadi paham. Dua hal itu kanan dan kiri itu tidak menunjukkan adanya ketercelaan. Karena pilihan, kanan boleh, kiri boleh, tengah boleh, dia milih yang terbaik, yang tengah. Maka wasatiyah juga punya makna al-adl wal khiyar wal ajwad wal afdol. Adil, pilihan terbaik, paling utama.
begitu ya. Termasuk yang tengah-tengah sedang-sedang, tidak ngambil yang terbaik, tidak ngambil yang buruk. Misalkan dalam hal zakat kan ngambil yang tengah-tengah. Baik. Atau juga punya makna kehormatan keluarga, ya, kehormatan dan nama baik keluarga. Itu wasatiyah. Nah, ini lebih mendekati, kita semakin paham. Dr. Husain Aid Said, beliau mengatakan begini, setelah kita cermati, ada dua penggunaan kata moderasi dalam bahasa Arab. Kalau digunakan untuk menyebut materi, misalkan saya di musola Al-Ghafar duduk di tengah-tengah, ya, tidak kanan, tidak kiri. Itu kan materi, sifatnya materi dan empiris, ya, indrawi. Artinya orang berada di tengah-tengah antara dua ujung, seperti tengah rumah, tengah masjid, tengah musola. Itu tidak mengandung ketercelaan, di mana saja tidak ada yang terpuji, tidak ada yang tercela. Kalau itu digunakan untuk sesuatu yang hissi, yang materi. Kalau digunakan untuk immateri, non materi, khanudina azakumullah, maka maknanya adalah yang terbaik. Afdalu syai'in wa akhyaruh wa a'daluh wa ajwaduh. Jadi paling utama, sesuatu yang paling utama, paling pilihan, paling adil, paling bagus. Nah, ini kalau untuk imateri ini rata-rata dominannya adalah menunjuk kepada makna bahwa dua sisi yang dihindari itu tercela semua. Sebelah kanan tercela, sebelah kiri tercela, maka kanan itu saja yang terpuji. Jadi berada di tengah dalam hal ini adalah berada yang dalam posisi terbaik, tanpa ada ketercelaan sama sekali. Itu namanya wasat. Oleh karena itulah secara istilah, wasatiyah itu adalah perkara-perkara yang terpuji, yang luhur, yang tengah-tengah antara dua perkara yang tercela. Ada dua perkara tercela, kanan tercela, kiri tercela, ya tengah yang terpuji. Nah itu kita, jadi perkara-perkara yang terpuji, yang luhur, yang berada di tengah-tengah antara dua perkara yang tercela, itu namanya moderasi. Atau juga maknanya adalah keadilan yang tidak ada kecurangan dan kezalimannya sama sekali. Baik, itu pemahamannya. Bahasa lainnya selain wasatiyah adalah iktidal dan tawazun. Begitu bahasa Arabnya ya. Wasatiyatul Islam, ya. Di situ adalah at-tawazun wal iktidal. Baik. Kita lanjut. Nah, di dalam istilah syar'i, kata wasat itu ternyata tidak keluar dari pemaknaan bahasa. Dan sudah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menunjuk kepada makna terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami menjadikan kalian umat Islam sebagai umat tengah, umat memimpin, umat adil, ya umat pilihan. Ya, di mana ekstrim kanan adalah tercela, ekstrim kiri adalah tercela. Umat Islam dijadikan sebagai umat pemimpin karena adil dan moderat. Baik. Nah, setelah kita paham bahasa, baik dari kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, maka moderasi beragama, kalau kita ingin membahas ini, harus mengerti beberapa prinsip dasar. Jangan dilupakan. Pertama, agama Islam ini datang dari Allah sebagai agama wasatiyah, hanifiyah, samhah. Jadi memang watak dasarnya agama ini wasatiyah. Dari sananya sejak lahir. Bukan karena hasil dialektika,
interaksi sosial dan budaya maka terbentuk wasatiyah. Oh tidak. Ya memang dari diturunkan oleh Allah, syariatnya sudah wasatiyah. Gunanya untuk membentuk umat wasato yang waktu itu belum ada. Masih jahiliyah semua. Jadi agama wasatiyah itu agama moderat. Hanifiyah agama tauhid. Cenderung kepada tauhid, menjauh dari syirik. Itu agama Hanifiyah. Wasatiyah agama yang tengah, agama moderat, agama yang adil. Hanifiyah agama tauhid, anti syirik. Samhah penuh dengan toleran. Penuh dengan toleransi. Jauh dari pemaksaan. Jauh dari kedoliman. Samhah. Murah. Bahkan harus menjadi karakter dalam segala muamalah. Sehingga dalam hadis dikatakan rahimallahu ra'an idza ba'a samhan wa idza ishtara samhan wa idza qada samhan wa idza qada samhan. Allah merahmati hamba yang kalau beli toleran. Jual toleran. Membayar hutang toleran, menagih hutang toleran. Itu luar biasa kalau kita punya akhlak samhah. Ya, ini fakta pertama dari langit. Bagaimana di bumi dan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW secara kafah. Jadi Islam bukan hanya syariat, bukan hanya teori, tetapi sudah dibumikan secara kafah. Sempurna, komprehensif. Itu fakta pertama harus menjadi prinsip dasar. Kedua, umat Islam berkewajiban untuk mengambil sikap dan sifat tawassud, moderat, mengikuti karakter agamanya. Jadi mengikuti ajaran agamanya. Tawasudnya tawasud karena mengikuti ajaran agama. Bukan dibuat-buat. Tidak boleh tatorruf. Apakah tatorruf yamini atau yasari? Tatorruf itu pergi ke torf. Torf itu ujung. Ujung kanan, ujung kiri. Agama harus di tengah. Tawasud itu di tengah. Kalau ke ujung kanan, ekstrim kanan. Kalau ujung kiri, ekstrim kiri. Jadi kalau ekstrim kanan itu karena hulu, berlebihan menambah-nambah. Kalau ekstrim kiri itu biasanya karena jafa wa taksir. Karena renggang dan mengurangi. Dia nggak mau deket-deket dengan agama. Dia menjaga jarak. Kemudian mengurangi agama. Sehingga kalau dalam sunnah, ahlu sunnah itu wasatiyah. Sementara mutatorrif yamini, karena hulu adalah khawarij. Mutatorrif yasari karena taksir adalah murji'ah. Itu harus ada waktu sendiri ya, untuk bisa memahami wasatiyah sunnah. Di antara dua kutub, kalau zaman dulu khawarij murji'ah, kalau zaman sekarang udah beda nama. Tapi karakter sama. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang kanan itu nerima tapi nambahi. Yang kiri itu ogah nerimo, gitu kan? Sehingga mengurangi. Tapi tetap mengaku sebagai muslim, mungkin dia merasa muslim terbaik, sing bener aku. Kalau contohnya hulu ekstrim kanan, ya orang yang suka mengkafirkan yang tidak kafir, ya itu ekstrim kanan. Kan Islam nggak boleh suka-suka. Suka mengkafirkan kan nggak boleh. Nah, kalau suka mengkafirkan orang yang tidak kafir, ya itu ekstrim kanan. Karena begitu ingin imannya murni, nggak mau salah dikit, orang salah dikit dikafirkan.
Itu ekstrim kanan namanya. Kalau ekstrim kiri zaman sekarang contohnya orang-orang liberal. Tetap ngaku muslim, ngaku umat Nabi Muhammad, bahkan ngaku pembaharu. Tapi tidak mau menerima apa adanya. Dikurangi, diganti. Itu ekstrim kiri. Ya. Baik. Itu nomor 2. Nomor 3. Usaha dan proses yang tak berkesudahan, yang tak berujung, yang tak berbatas, untuk menjadikan sikap kita dan perilaku kita moderat. Jadi ada usaha, ada proses agar pikiran, sikap, perilaku kita bisa moderat sesuai dengan agama Islam. Nah, usaha dan proses itu namanya moderasi beragama. Sebuah usaha untuk memahami dan melaksanakan Islam secara moderat. Ini kewajiban masing-masing. Usaha ini disebut dengan moderasi beragama. Makanya kenapa ada program moderasi beragama? Karena dianggap banyak umat Islam yang ekstrim. Cuma sayang, kurang informasi atau salah informasi. Ekstrim itu hanya fokus kepada ekstrim yang dianggap ekstrim kanan. Oh, khawarij, radikal, teroris. Cuma itu. Itu yang diawas-awas. Tapi yang ekstrim kiri yang tidak kalah bahayanya itu nggak diawas-awas. Padahal ekstrim. Tidak kalah bahayanya. Ini kan itu semakin menambah kita untuk mempelajari ini. Gunanya untuk diri kita masing-masing biar kita bisa introspeksi. Saya ini sudah wasatiyah atau masih ekstrim saya ini. Misalkan dalam hal menghadapi istri. Entah istri cerewet, entah istri selalu ingin tahu. Nah, kadang ada orang laki-laki itu suaminya pokoknya mudah emosi lah. Suka marah-marah, dikit-dikit marah, apalagi sampai KDRT ya. Sampai kekerasan dalam rumah tangga. Itu ekstrim itu. Itu bukan teroris tapi ekstrim di rumah ya. Atau membiarkan anaknya pacaran bebas zaman sekarang ya ekstrim juga, ekstrim kiri kan. Jadi itu kan perlu kalau itu kita ya naudzubillah min dzalik, kita koreksi. Kalau itu orang lain, nah kita dakwai. Gitu. Jadi luas sekali, bukan hanya soal hanya ngawas-ngawas orang yang dianggap ekstrim kanan. Nah itu tidak sesuai dengan agama Islam itu sendiri. Apalagi dengan mukadimah yang sudah dikutip sama Pak Wapres tadi. Baik. Saya menyebut usaha ini ikhwan fillah azakumullah dengan istilah taharril wasatiyah. Coba siapa di antara kita yang sudah berani ngaku saya adalah cerminan muslim yang wasati dalam segala hal. Ayo sinten sing wani. Dalam segala hal Ustaz. Dalam soal makan, minum, infak, belanja, kendaraan, sikap pada istri, pada orang tua, pada orang lain. Saya sudah contoh tertinggi. Gak ada yang berani kan. Karena ada sisi-sisi, oh ternyata saya masih kurang. Oh saya kelebihan. Dalam hal ini, dalam hal ini. Nah usaha ini namanya taharril wasatiyah au at-tawassut. Apa itu taharril wasatiyah atau at-tawassut? Adalah usaha keras untuk memiliki sikap wasatiyah. Usaha keras dan teliti untuk memiliki sikap wasatiyah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sikap kepada anak, sikap kepada istri. Kalau ngajar dalam hal ngajar, dakwah dalam hal dakwah, ekonomi dalam ekonomi, terus begitu. Sikap kepada pemerintah, sikap kepada mukhalif, orang yang berseberangan dengan kita misalnya, atau ketika bertengkar, apakah kita sudah wasatiyah? Jadi kita belajar ini memang
Sebelum orang lain untuk kita. Bukan untuk orang lain dulu, untuk kita. Agar kita bisa sesuai dengan Islam yang wasati. Yang wasati. Jadi bersungguh-sungguh dan teliti dalam mengupayakan moderasi dan dalam mendapatkan moderasi. Saya ambil dari mana istilah itu? Taharril wasatiyah. Saya ambil dari sabda Nabi SAW. Hadis rawahu At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitahallum wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuqah. Innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu bisa didapat bita'allum dengan belajar. Wal hilmu, sifat kalem, sifat santun, tidak mudah marah, itu harus dengan bitahlum, latihan sabar, latihan kalem. Walaupun dulu sejak kecil serba gerusa-gerusu, kebat-keliwat, suka marah, keras, kasar. Begitu punya kesadaran, kemudian dia latihan akan dapat. Jadi watak itu bisa dirubah. Watak kikir bisa dirubah, watak penakut bisa dirubah. Watak pemarah bisa dirubah. Semuanya. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ini dalam agama kita, sabda Nabi kita. Wa man yataharral khaira yu'ta. Siapa yang berusaha keras untuk mendapatkan kebaikan pasti diberi. Jadi ada tahari, ada usaha keras. Wa man yattaqi syarra. Siapa yang berusaha keras menjauhkan diri dari keburukan, yuqa, akan dilindungi oleh Allah dari keburukan. Maka sama, siapa yang yataharra al-wasatiyah, yataharra al-wasat, ya, wasatiyah atau tawasud, pasti akan diberi. Itu usaha keras dan teliti. Usaha keras dan teliti. Baik, hadis disahihkan oleh Al-Albani. Bapak Ibu rahimakumullah. Dapat dari mana kita pengertian istilah moderasi beragama sebagai sebuah usaha? Ya. Sebuah usaha yang tak berkesudahan dan proses yang tak berkesudahan agar kita menjadi moderat. Itu disebut moderasi beragama. Ini dapat dari Menteri Agama. Menteri Agama Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin yang jadi menteri di periode 2009-2015 dalam pidato ilmiah atas anugerah doktor kehormatan pengkajian Islam peminatan moderasi beragama di sidang Senat Terbuka UIN Jakarta Selasa 31 bulan 5 2022 mengatakan moderasi beragama hakikatnya adalah ikhtiar, proses yang tidak berkesudahan, upaya untuk bagaimana membangun cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu namanya moderasi beragama. Maka setelah mengutip ini perlu saya sampaikan ya catatan penting. Dalam moderasi beragama, setelah kita punya prinsip itu penting sekali, maka kita perlu tambahan lagi, prinsip tadi ditambahi dengan beberapa catatan berikut berdasarkan definisi moderasi beragama seperti tadi. 1, yang harus dirubah adalah perilaku muslimnya, perilaku manusianya. Bukan agama Islamnya. Bukan syariatnya. Kalau syariat kembali kepada ucapan Imam Ibnu Qayyim yang dikutip sama wakil presiden. Bahwa seluruh syariat adil, rahmat, maslahat, hikmah. Ada 4.
tanpa kecuali, syariat apapun. Mau bicara hukum waris, hukum nikah, hukum sholat, hukum zakat, hukum perang. Semuanya mencerminkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Hikmah, kebenaran, dan ketepatan. Jadi maka usaha yang tak berkesudahan yang disebut dengan moderasi beragama itu kan dirubah supaya menjadi moderat. Yang dirubah apanya? Perilaku manusia, perilaku kita, muslim. Supaya sesuai dengan syariat. Bukan agamanya yang di Pulau Soro. Bukan agamanya yang dirubah-rubah. Kalau yang dirubah agamanya, misalkan ada orang menggunakan istilah moderasi beragama, tapi kalau diperhatikan loh, orang ini menggunakan istilah moderasi beragama, tapi maksudnya agama harus dirubah. Ben cocok ambek karepe. Itu bukan moderasi beragama, Mas. Napa? Liberalisasi. Itu namanya liberalisasi beragama. Bukan moderasi beragama. Sampun mengerti? Ini penting. Jadi supaya tidak masuk ke dalam kesalahan, kesesatan, atau jebakan yang sangat membahayakan akibatnya dunia akhirat. Jadi itu bukan moderasi beragama lagi, tapi liberalisasi agama atau juga liberalisasi beragama. Agamanya diliberalkan, otomatis orangnya diliberalkan. Makanya liberalisasi agama atau beragama. Kalau moderasi beragama, ya agamanya itu cermin, agama itu ukuran. Kita yang harus diubah. Ayo, lanjut. Di antara catatan kedua, di antara tujuan program moderasi beragama adalah untuk mewujudkan kehidupan umat beragama yang lebih harmonis di tengah keragaman. Jadi harus lebih toleran supaya masyarakat itu kehidupannya harmonis lah, saling berdampingan dengan agamanya masing-masing, lakum dinukum waliyadin, tetapi saling mengakui keberadaannya, saling membantu kalau perlu dalam hal yang menjadi kebutuhan kehidupan, tapi bukan urusan agama. Kalau urusan agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin, itu patokannya supaya kita moderasi beragama. Kalau kebablas mencampur adukkan agama, doa dicampur, ya, rumah ibadah dicampur, misalkan ya, nikah dicampur, salam dicampur, ya bukan moderasi beragama. Liberalisasi agama. Baik. Jadi tujuannya adalah mewujudkan kehidupan beragama yang lebih harmonis di tengah keberagamaan. Ini bagus ini. Ini sesuai dengan tujuan Islam. Islam itu membangun manusia yang damai. Lah bagaimana wong Islam itu agama damai? Salamnya saja assalamualaikum kemana-mana. Kedamaian semoga untuk Anda. Keselamatan semoga untuk Anda. Kalau kita sudah mendoakan orang lain agar damai dan selamat, mustahil kita yang mengganggu. Jahat kalau begitu kita. Sudah jangan takut, saman aman. Sudah ikut saya. Terus kita garong. Apa enggak jahat kita? Tapi kalau kita ngomongnya begitu, prakteknya juga begitu, melindungi. Nah itu kan benar namanya. Kita orang baik. Jadi agama ini, agama kedamaian. Salamnya assalamualaikum. Tidak ada yang punya kecuali Islam. Karena salam itu dari Allah. Salam ahli surga.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nah kalau yang terjadi bukan moderasi beragama tapi liberalisasi agama dan beragama, maka hasilnya bukan harmonis. Kenapa? Pasti akan konflik. Kenapa? Pasti. Kenapa? Karena orang yang tidak paham akan banyak terpengaruh dengan liberalisasi. Orang yang paham pasti akan mempertahankan Islam. Sehingga umat Islam pecah. Yang satu menyuarakan liberal, yang satu mempertahankan Islam. Sesama Islam perang. Kalau kita umat Islam Indonesia mayoritas, berarti rusak umat, rusak negara. Kalau umat Islam diterapkan liberalisasi di dalam. Tidak mungkin orang baik-baik ahlu sunnah diem itu tidak mungkin. Pasti dengan segala ilmu, pengetahuan dan jeripayahnya ataupun keterbatasannya akan berjuang membela agamanya. Karena itu perang sabil, itu termasuk perang sabil, li'ila'i kalimatillah. Tidak akan dibiarkan agamanya dirubah. Dan itu akan tragis bagi umat Islam. Ketiga, supaya dalam usaha yang mulia moderasi beragama itu kita berpahala, maka moderasi beragama itu harus memenuhi dua syarat. Syarat ikhlas dalam melaksanakan program itu, dan syarat harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ikhlas atau tidak sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak berpahala, malah kebalikannya bisa berdosa, sehingga rugi, tidak sesuai dengan tujuan hidup. Padahal kita sudah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi untuk Allah, hidup semuanya untuk Allah, mati untuk Allah. Jadi harus ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sementara kalau liberalisasi agama atau beragama, ya bukan pahala yang diperoleh, justru ya murka Allah, bahkan ancaman tidak dapat syafaat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mengubah-ubah agama. Ingat hadis-hadis syafaat, suhkon liman ghayyara ba'di. Ya, menjauh bagi orang yang mengubah-ubah setelah aku wafat. Keempat, catatan keempat. Harmonis tadi kan kalau saling toleran. Bukan intoleran. Kalau intoleran itu ada orang mau menang sendiri. Dia tidak mengakui keberadaan yang lain. Selalu menafikan. Walaupun yang lain itu baik. Berbeda kalau yang lain itu jahat atau merusak. Itu beda lagi kan. Nah yang lain itu baik. Ajarannya juga baik. Tapi nggak mau. Kita nggak mau mengakui. Nah itu baru kita intoleran namanya. Jangankan dengan sesama muslim, dengan orang kafir saja yang kita tahu ajarannya syirik. Ya, selama itu adalah untuk mereka sendiri, ya nggak masalah. Tapi kalau sudah mendakwai kita kan itu bermasalah. Harus ditolak dengan cara yang lebih baik. Bukan didiamkan, ya, tapi juga bukan dengan cara kasar, tapi dengan cara yang toleran. Toleran bukan berarti selamanya dalam arti membiarkan. Bukan. Kalau ada yang perlu diluruskan, tapi selalu caranya adalah sopan, elegan, terukur, tidak melanggar syariat, tidak ikut hawa nafsu, tapi ikut ilmu, ikut syariat, ikut peraturan. Ya, soal toleransi dalam praktek kehidupan beragama bersama. Islam adalah guru bagi yang lain. Tidak perlu diajari. Justru harus belajar dari Islam. Dari umat Islam. Kita ambil contoh. 1. Imam
ahli Syam wal Maghrib wal Andalus. Imam Ahlus Sunnah di wilayah Syam yang luas, di wilayah Maghrib, Maroko yang luas, di wilayah Andalus yang luas. Jadi ulama ini ulama dunia di zamannya. Al-Imamul Hafidh, Imam Beirut, yang tinggalnya di Libanon, menetapnya. Imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, dikenal dengan Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i lahir tahun 88 Hijriah, wafat tahun 157 Hijriah di Beirut, Syam, di masa dinasti Bani Abbasiyah. Seorang faqih, ahli hadis, seorang imam, kibar tabi'it tabi'in, termasuk pembesarnya tabi'it tabi'in, karena beliau murid para tabi'in seperti Imam Atha, Imam Qatadah, Imam Zuhri, dan beliau punya murid Imam Malik, Ibnu Mubarak, Imam Sufyan Tsauri. Itu muridnya. Imam Malik muridnya, Imam Ibnu Mubarak muridnya, Imam Sufyan Tsauri muridnya. Imam Al-Auza'i. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Auza'i? Imam Auza'i, ikhwan fillah, beliau itu punya gelar, kalau mengambil ukuran zaman sekarang, gelar beliau itu, gelar tambahannya adalah Imamul Aishil Mushtarak. Imam, pemimpin kehidupan bersama antar umat beragama. Luar biasa ya. Jadi imam kehidupan bersama antar umat beragama. Bukan hanya antar muslim, tapi antar umat beragama. Khususnya di Libanon. Kenapa? Karena beliau punya sikap perjuangan membela hak-hak orang Nasrani yang sedang dizalimi oleh negara waktu itu. Jadi beliau adalah yang membela hak orang Nasrani. Posisi sangat lemah, tinggal digilas saja sudah habis. Tapi beliau yang paling gedol membela sampai berhasil. Jadi ceritanya di Libanon itu kan ada gunung Libanon, tempat perkampungan orang Nasrani. Sebagian kaum Nasrani berontak, angkat senjata melawan pemerintah Abbasiyah dan juga gubernur Syam. Sehingga setelah ada peristiwa angkat senjata itu, diputuskan oleh pemerintah pusat dan oleh pemerintah gubernur bahwa mereka seluruhnya wajib dihukum, diusir dari kampung halaman, diusir dari gunung Libanon. Semua kena tanpa kecuali. Dan sepertinya belum ada perjanjian untuk itu. Beda kalau ada perjanjian. Kalau sudah ada perjanjian, pokoknya kamu berontak semua diusir ya. Ya, kalau itu ya tinggal melaksanakan karena sesuai dengan syarat. Kalau belum ada kesepakatan, nah maka ada banyak orang terzalimi. Loh kok bisa yang jahat fulan, kok kami ikut diusir? Apa dosa kami, kan gitu ya. Nah, yang paling depan membela menentang keputusan itu adalah Imam Auza'i. Beliau menerangkan betul bahwasanya ini yang berontak sudah diketahui hanya sebagian orang. Kenapa yang lain ikut dihukum? Ini zalim. Di akhirat dihisab, enggak benar, enggak baik. Sampai akhirnya pemerintah membatalkan. Dibatalkan keputusan. Keputusan itu dibatalkan baik oleh pusat atau oleh daerah. Karena beliau mengatakan wajib adil dalam menangani orang salah, wajib adil. Tidak boleh orang tidak ikut bersalah ikut dihukum, tidak boleh. Kecuali kalau terikat perjanjian isinya begitu. Nah, begitu itu dibatalkan, Masya Allah, Imam Auza'i ini diakui kepemimpinannya oleh semuanya. Sehingga ketika beliau wafat,
Yang ngelayat itu 4 agama. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Kopti. Jadi ini dan beliau adalah ulama salaf. Ya, ulama salaf, Imam Al-Auza'i. Jadi sekali lagi praktek toleransi dalam beragama, dalam kehidupan bersama-sama beragama, itu orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak perlu diajari. Justru menjadi guru bagi yang lain. Khalas, insya Allah bisa dipahami. Kita lanjut. Kelima, catatan kelima. Ini sudah mendekati berbuka. Ini masih ada waktu. Kelima, istilah moderat wasat. Istilah moderasi beragama wasatiyah atau tawasud. Khususnya istilah moderat. Karena moderasi memang bentukan. Ini bukan barang baru. Tapi sudah lama. Jadi istilah moderat dan sikap wasatiyah moderasi. Istilah wasat. Kemudian sikap wasatiyah dan tawasud moderasi beragama. Itu bukan barang baru, itu sudah lama sejak Islam datang. Sebab wasat dan wasatiyah, moderat dan moderasi, itu memang menjadi keistimewaan agama Islam. Menjadi salah satu keistimewaannya. Nah, oleh karena itu, ya, maka kita wajib mengambil istilah ini, mempelajarinya, memaknainya, mendakwahkannya. Ini istilah kita, bukan istilah milik orang. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Arti wasata udulan khiyaron mu'tadilin. Umat yang adil, umat pilihan, umat yang seimbang. Berimbang. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Di luar sana ada banyak yang kategori ekstrem kanan dan yang kategori ekstrem kiri. Di antara ulama salaf yang menyampaikan persoalan ini dengan gamblang adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin. Bahwa ini betul-betul memang istilah agama kita. Dan sikap beragama pendahulu kita, salafus saleh. Di dalam tafsir At-Tabari, beliau menerangkan. Setelah menafsiri, dalam penafsiran ayat ini, wa ara anna Allah ta'ala dzikruh innama wasafahum bi annahum wasatun litawassutihim fid din. Falahum ahlu ghuluwin fihi ghuluwan nasara alladzina ghalau bitarahub wa qilihim fi isa ma qalu fi walahum ahlu taksirin fihi taksiral yahudi alladzina baddalu kitaballah wa qatalu anbiya'ahum wa kadzabu ala rabbihim wa kafaru bihi walakinnahum ahlu tawassutin wa i'tidalin fi fawasafahumullahu bidzalika id kana ahabbul umuri ila Allahi awsataha. Kalau kana ahabbal umuri ilallahi awsatuha. Baik. Menurut saya Allah menyebut umat Islam dengan sebutan ummatan wasata karena umat Islam itu punya sikap tawassut dalam agama. Punya sikap moderasi dalam beragama. Falahum alu huluwin. Mereka bukan orang hulu. Bukan orang ekstrim. Fi dalam beragama. Huluwan nasara alladhina ghalau bitarahub. Seperti hulunya, berlebihannya orang Nasrani. Yang hulu dalam hal kependetaan. Tarahub. Dalam menjadi rohib. Jadi untuk menjadi suci maka tidak boleh menikah. Menikah itu kotor. Suci harus tanpa menikah. Tidak dikotori oleh syahwat. Kira-kira begitu dengan syahwat melalui cara menikah. Tidak ada sudah. Jadi harus menjadi rahib. Itu hulu. Makanya Nabi mengatakan kepada 3 sahabat itu kan. Kalian yang berkata, aku akan sholat malam, tidak akan tidur. Ya,
dan aku akan puasa terus, tidak akan berbuka, aku akan ibadah terus, tidak akan menikah. Lalu kata Nabi, bahwa aku adalah orang yang paling takwa dan paling mengerti kepada Allah daripada kalian. Aku ini ya sholat, ya tidur, ya puasa, ya makan, ya menikahi wanita. Siapa yang gak suka sunahku bukan golonganku. Kan begitu? Nah, jadi umat Islam bukan orang yang hulu dalam taruhub, dalam ingin kesucian, bukan begitu caranya. Kesucian itu dilampiaskan dengan cara suci yang diizinkan sama Allah. Jangan dibelokkan ke cara lain, nanti seperti Jepang. Sama tahu berita kemarin di Jepang. Karena gaya hidupnya di sana sudah keluar dari fitrah, syahwatnya dilampiaskan melalui alat, melalui LGBT, melalui prostitusi, tidak mau menikah. Sehingga ada kelangkaan angka kelahiran. Krisis menikah, krisis angka kelahiran. Sehingga sekolah banyak tutup. Tidak ada yang sekolah. Generasi mudanya itu kecil, hanya 10%. Beda dengan Indonesia. Generasi muda sekarang ini sampai 2020 sampai 2035 itu 64%. Jadi piramid begini. Betul-betul generasi muda itu yang terkuat. Lah sana goleng, Pak. Generasi besar, generasi tua yang tinggal mau mati itu besar populasinya, terus di bawah kakinya itu kecil, goleng. Banyak rumah kosong, tidak ada penghuni, banyak sekolah. Dalam 9 tahun dalam 20 tahun terakhir ini 9.000 sekolah tutup selama-lamanya. Tidak ada murid yang daftar. Ya kan? Itu sama dengan ini. Tapi kalau mereka beda lagi, beda faktornya ya. Karena penyimpangan yang berbeda. Baik, wakilihim dan ucapan mereka yang berlebihan tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu hamba Allah, Rasul Allah, putra Maryam. Kok hulu ya disembah ya, gitu kan? Hulu, katanya oknum Tuhan, anak Tuhan, Tuhan itu sendiri. Nah itu dalam pandangan Islam itu hulu. Kemudian walahum ahlu taksirin, juga bukan orang yang taksir, yang mengurang-urangi, yang teledor, ya, yang menjaga jarak dari Islam, yang ngorot-ngoroti agama seperti Yahudi, yang mengubah kitab Allah, membunuh para nabi, mendustakan para nabi, kafir dengan sampai kepada Allah dan kepada Allah Tuhan mereka. Tapi beda dengan Muslim. Muslim itu tawasud. Tawasud wa'tidal. Perhatikan, tawasud wa'tidal. Beliau wafat 310 Hijriah. Sudah menggunakan istilah ini. Sehingga Allah memberi mereka sebutan, sifat, yaitu ummatan wasato. Karena perkara yang paling Allah sukai adalah awsatuha, yang paling tengah. Yang paling moderat. Ini sebagai contoh saja. Jamaah rahmatullah. Berikutnya cukup insya Allah. Silakan kalau ingin bertanya. Monggo kalau ingin bertanya. Monggo yang ingin bertanya. Jadi saya tanya sekarang, berarti membahas, mendakwahkan, moderasi beragama penting atau badan? Penting. Sudah, itu dakwah kita. Kita lebih berhak berdakwah itu daripada orang lain. Nanti oleh orang lain diselewengkan. Jadi ya kalau kita nggak berdakwah ya salah kita. Ya, makanya itu milik kita. Ya, istilah-istilahnya, sikap-sikapnya, mari itu yang kita imani, kita dakwahkan, kita sendiri berusaha untuk membenahi diri. Agar sikap kita itu betul-betul adil, terbaik dalam segala hal. Tadi itu, sikap kepada orang tua, sikap kepada anak, kepada istri, kepada buruh, kepada guru, kepada pemerintah, kepada itu yang moderat, yang wasatiyah semua.
Harusnya begitu. Kepada teman, kepada orang yang musuhi kita sekalipun, bagaimana caranya kita wasatiyah. Baik. Kalau ada yang bertanya, kita persilakan. Karena ada sekitar berapa? 5 menitan lebih dikit. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang kalau tidak ada pertanyaan biasanya itu sudah sangat paham. Sehingga tidak perlu lagi penjelasan. Atau mungkin faktor lain. Wis luwe. Ya, alhamdulillah. Kiranya cukup ya? Gimana? Cukup atau dilanjut? Ini sekedar yang saya sebutkan di depan ini. Ayat tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, menjadi bukti bahwa wasatiyah itu salah satu dari watak dasar agama Islam. Coba, watak dasar agama Islam satu, agama fitrah dan agama ilmu. Dinul fitrah wal ilm. Agama sesuai dengan fitrah, sesuai dengan ilmu. Makanya semakin sains berkembang, Islam semakin yang diuntungkan. Karena terbukti kebenarannya oleh sains, oleh para ilmuwan. Kedua, Islam adalah agama kasih sayang dan kedamaian. Dinur rahmati wassalamah. Dinur rahmati wassalamah. Tidak ada agama seperti agama Islam. Coba perhatikan bagaimana syiarnya. Ar-Rahimun, kata Nabi. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang ahli berkasih sayang kepada orang lain, maka dia dirahmati oleh Allah yang Maha Rahman. Oleh karena itulah, sayangilah orang di bumi, kamu akan disayang oleh Allah yang ada di langit. Irhamu man fil ardi yarhamkum, atau yarhamukum dengan dua bacaan, man fis sama, ai Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis sahih, hadis Tirmidzi. Itu agama kasih sayang. Terus salam, ucapan salam, ya. Afsus salam bainakum, sebarkan salam, ya. Salim alaman arafta wa malam ta'rif. Silakan sebarkan salam pada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Harus syiar. Nah, kita belum syiar ya Bapak Ibu ya. Buktinya apa? Banyak orang ketemu kita, kalau kita nggak salam, dia nggak pernah selamanya salam. Mesti kita dului. Itu satu. Yang kedua, kita mendahului salam aja, jawabannya nggak iso. Assalamualaikum, monggo. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum, ongge. Kata nama tuh. Berarti kan belum syiar. Padahal kata Nabi syiarkan supaya kamu masuk surga. Belum syiar. Kemudian ketiga, Islam agama keadilan dan keseimbangan. Dinul adalah wali'tidal. Namanya dinul wasatiyah juga ya. Keempat, agama kemajuan dan peradaban. Dinut tamaddun wal hadarah. Sehingga kalau ada orang Badui masuk Islam, seperti orang suku pedalaman, dia nggak mengenal pakaian. Begitu masuk Islam, ya dikasih pakaian, dijadikan orang modern, tamadun. Bukan jadi orang tontonan. Wis sampean tetap muda yo, tak gawe tontonan. Engko tak tekakno turis sing akeh cek atuk duit. Wis muda terus, muda terus. Lho kan ini zalim, Pak. Enggak adil kan? Coba sampean gelem muda kok ngene, kan enggak gelem. Dia bisa membedakan mana yang berperadaban, mana yang badui. Lah orang badui tetap disuruh badui untuk tontonan. Cek atuk duit. Nah, kalau Islam enggak. Kalau yang ada masuk Islam itu orang pedalaman, ya diajari bagaimana mandi, bagaimana wudhu, bagaimana bersuci, bagaimana nutup aurat. Begitu. Jadi, makanya dinut tamadun wal hadarah. Wal hadarah itu ya peradaban. Kemajuan yang baik-baik itu. Kelima, agama bukti dan kesaksian. Qul fa'tu burhanakum in kuntum shadiqin. Silakan datangkan buktimu kalau kamu benar. Nantang malahan. Dinul bayyinah wa syahada. Agama bukti, agama persaksian. Nanti umat Islam lah yang bersaksi atas umat sebelumnya di hari kiamat.
Ya, itu makanya menjadi umat terbaik. Umat memimpin. Itu karakter-karakter agama kita, maka kita layak menjadi para pendakwah tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan yang kita sampaikan berguna, amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang kepingin besok hari Ahad, saya sore itu ngisi di Pandaan di At-Tabi'in, Yakita, Yayasan Qiyamut Tabi'in, Yayasan Nilai-Nilai Tabi'in di Korjo, itu live TV At-Tabi'in, khataman kitab Al-Masabih fi Sholati Tarawih, yaitu kitab tentang sholat tarawih yang dikarang oleh Imam Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah, berijazah sanad sampai kepada beliau dalam satu majelis saja insya Allah. Jadi bisa mengikuti, nanti bisa daftar kalau ingin sanadnya, bisa daftar form yang online. Saya lupa belum buatkan formnya ya. Demikian, itu kesempatan terbaik. Karena itu tidak saya kaji di Al-Um. Kalau di Al-Um kalau mau iktikaf monggo, yang iktikaf di Al-Um dapat sanad sampai Sahih Muslim. Karena kita akan mengkhatamkan kitab tanda-tanda kiamat, surga dan neraka. Paling tidak kalau nggak sampai surga dan neraka, kiamat dan tanda-tandanya lulus. Sudah selesai. Dapat sanad sampai Imam Muslim rahimahullah. Demikian. Bapak rahimahullah, saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.